Halo, kami dari kelompok 13, kelompok mata kuliah algoritma wujud yang mempresentasikan proyek kami dengan judul penerapan algoritma dynamic programming dalam optimalisasi rute mahasiswa berpindah antar gedung perkuliahan dengan studi kasus isu. Adapun anggota dari kelompok 13 adalah Joshua Schroeder dengan NIM 012, Santa Bendara Sinaga dengan NIM 01, Elisa Agnes Medinta dengan NIM 067, dan Esther Anastasia Manora dengan NIM 073. Yang bagian dari latar belakang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama itu adalah latar belakang. ITTL itu merupakan suatu perguruan swasta yang terletak di Kabupaten Tebo, Sumatera Utara, yang sebagai tempat kuliah yang terkemuka di Indonesia. Proses perkuliahan di Institut Teknologi terdiri dari 6 gedung, termaksud gedung 5, gedung 7, gedung 8, gedung 9, dan auditorium. Dan setiap gedung memiliki jarak yang cukup jauh, di mana setiap perpindahan dari gedung ke gedung lain itu hanya diberikan waktu 10 menit saja. Salah satu kendala utama yang dihadapi dari mahasiswa adalah kesulitan menemukan rute perjalanan yang efisien antara gedung atau tujuan mereka. Oleh karena itu, salah satu solusi yang diusulkan adalah menggunakan algoritma dynamic programming untuk menentukan rute terpendek. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa algoritma tersebut berhasil mengoptimalkan rute dalam berbagai konteks, sehingga menambah kepercayaan pada keberhasilan implementasi penentuan rute terpendek di Institut Teknologi Dell. Kemudian Kemudian di sini ada optimalisasi. Optimalisasi merupakan proses untuk mencapai hasil terbaik dengan mempertimbangkan kendala. Prinsip optimalisasi memberi implikasi bahwa saat beralih dari submasalah K ke submasalah K tambah 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari submasalah K tanpa harus kembali ke submasalah awal. Biaya dari K tambah 1 adalah biaya yang dikeluarkan pada submasalah K ditambah biaya dari submasalah K ke tahap K tambah 1. Kemudian ada dinamika pergerakan mahasiswa. Dinamika pergerakan mahasiswa merupakan proses yang dinamis dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada jadwal kuliah, merupakan faktor utama yang menentukan waktu dan tempat mahasiswa berada di kampus. Kemudian ada lokasi gedung yang juga berpengaruh terhadap pergerakan mahasiswa. Kemudian ada preferensi individu dan pola pergerakan sehari-hari yang juga dapat mempengaruhi pergerakan mahasiswa. Kemudian di sini ada graf. Graf merupakan objek matematika yang terdiri dari simpul dan sisi. Sebuah graf bisa saja tidak memiliki sisi, tetapi harus memiliki setidaknya satu simpul. Sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dapat dinyatakan sebagai UV atau E sama dengan UV, di mana E adalah sisi, dengan kata lain sebuah graf ada kumpulan titik-titik atau simpul dan garis-garis atau sisi yang menghubungkan titik-titik tersebut. Kemudian ada algoritma. Algoritma merupakan kumpulan langkah-langkah yang disusun secara logis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma juga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti pertukaran nilai, pencarian nilai, pengurutan data, dan pencarian rute terpendek. Algoritma dapat dipelajari secara abstrak, terlepas dari sistem komputer atau bahasa pemrograman yang digunakan. Kompleksitas algoritma merupakan ukuran seberapa banyak komputasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, algoritma yang efisien memiliki kompleksitas yang rendah. Selanjutnya adalah algoritma dynamic programming. Algoritma greedy hanya mempertimbangkan satu kemungkinan keputusan pada setiap tahap, sedangkan pemrograman dinamis mempertimbangkan semua kemungkinan keputusan. Kemudian, pemrograman dinamis dapat menemukan solusi yang lebih optimal daripada algoritma greedy. Penyelesaian masalah dengan pemrograman dinamis harus memenuhi 3 kondisi. Yang pertama ada membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, menyelesaikan submasalah secara rekursif, dan menggabungkan solusi submasalah untuk memecahkan masalah asli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan bagian analisis dan desain. Pada tahap ini, kami melakukan serangkaian kegiatan tentang pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data yang digunakan adalah data jarak, karena data jarak antar gedung dari Institut Teknologi belum ada. Maka peneliti menggunakan aplikasi Ensure pada setiap simpul tempat menuju gedung perkuliahan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data gedung yang mungkin akan mana itu akan digunakan sebagai simpul untuk pengolahan data jarak. Peneliti tidak memperhatikan hal-hal yang tidak relevan saat mahasiswa melalui sebuah rute menuju sebuah gedung perkuliahan. Di antaranya seperti pertama itu mahasiswa melakukan percakapan dengan orang sekitar, kondisi cuaca yang terjadi saat mahasiswa melalui rute menuju sebuah gedung perkuliahan, dan kendaraan yang melalui rute yang sama dengan mahasiswa. Berikut merupakan pengumpulan data yang dilakukan dapat dilihat pada gambar yang ada pada PPT. Next. Pada processing data, pada tahap ini data yang telah dikumpulkan disusun sesuai dengan jarak kemudian dengan cara total waktu yang dibutuhkan mahasiswa menuju lokasi dengan tujuan tertentu. Berprosesing data pada penelitian mencari jarak terdekat bertujuan memastikan dan agar siap proses dikembangkan waktu normalisasi data dan normalisasi data adalah bagian dari proses reprocessing data yang dilakukan dapat data gambar di slide selanjutnya. Implementasi arsitektur algoritma dan programnya peneliti menggunakan grid-based arsitektur untuk memudahkan koneksi antar node dalam gedung. Kemudian algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek dalam graf merah, dan dynamic programming di sini digunakan untuk memecahkan masalah dan menggabungkan solusi optimal dari submasalah yang lebih kecil. Di sini maksudnya memecahkan masalah menjadi submasalah adalah pada penelitian ini itu memecahkan masalah penentuan rute terpendek di lingkungan Institut Teknologi Dell dapat dipecahkan menjadi beberapa submasalah seperti yang pertama, bentuk
aplikasi gedung dan fakultasnya, kemudian pemeliharaan hubungan antar gedung, dan juga penanganan untuk masalah mahasiswa, dan terakhir adalah menggabungkan solusi masalah. Kemudian kami melakukan identifikasi gedung dan fakultas terlebih dahulu, di mana pada tabel yang ada slide adalah nama-nama gedung beserta gedung itu termasuk pada fakultas apa, atau yang dalam gedung itu siapa yang melakukan perkuliahan pada fakultas apa. Seperti yang pada gedung 5, maka yang melakukan perkuliahan biasanya adalah fakultas vokasi. Gedung 7 adalah VT dan vokasi. Gedung 8 hanyalah fakultas VT teknologi yang melakukan perkuliahan di sana. Gedung 9 itu semua fakultas seperti VT, vokasi, VT teknologi dan FTI, dan auditorium juga semua fakultas yaitu VT, vokasi, VT teknologi dan FTI. Kemudian berikut adalah pemodelan hubungan antar gedung yang sudah kami lakukan menggunakan aplikasi bantuan yaitu Emeasure. Graf hubungan antar gedung dapat dilihat pada gambar, di mana setiap gedung itu setiap gedung memiliki hubungan di mana gedung-gedung itu kami jadikan sebagai node di mana yang dihubungkan oleh jalan, ada jalan setapak maupun jalan besar, di mana di setiap gedung itu kami juga berikan jarak-jarak yang harus ditempuh oleh mahasiswa ketika melakukan perpindahan kelas antar gedung. Selanjutnya untuk penentuan masalah mahasiswa akan dijelaskan oleh teman saya Joshua. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang masalah dari mahasiswa. Dapat dilihat pada tabel adalah tabel nama gedung, perkuliahan, dan simbolnya. Nah, pada bagian ini gedung-gedung yang menjadikan not diberikan dengan simbol A sampai J. Lalu didefinisikan panjang ataupun putih dari satu not ke not lainnya. Kemudian next, menggabungkan solusi dari sub masalah tersebut kita lihat pada tabel panjang, yang dimana jarak dan rute terbentuk dari setiap not. Selanjutnya digambarkan pada sebuah bentuk graf yang dapat kita lihat pada slide. Next. Kemudian integrasi website. Nah, pada integrasi website sendiri implementasi algoritma di sisi server. Nah, algoritma dynamic programming diimplementasikan menggunakan Python. Nah, server menyimpan standar pengguna melalui web, gambar di samping adalah contoh penerapan dynamic programming menggunakan Python. Kemudian dikomunikasikan menggunakan front-end, di mana website mengirimkan data masuk ke server untuk mendapatkan rute optimal. Website mempermudah user untuk mendapatkan rute optimal dengan menginputkan nama gedung, halaman website dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Kemudian integrasi website dalam tampilan webnya berikut adalah hasil dari tampilan website mengirimkan data masuk ke server untuk mendapatkan rute optimal, di mana website mempermudah user untuk mendapatkan rute optimal dengan menginput nama gedung, halaman website dibangun menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian penerapan algoritma, dapat kita lihat pada slide. Untuk penerapan algoritma dimulai dengan beberapa tahap. Yang pertama bisa dimulai dengan f i, a sama dengan c i, 1, yang dimana i merupakan nama tempat atau tahap. Lalu f i, a merupakan fungsi nilai optimal, dan c i, 1 merupakan nilai keluaran pada tahap i. Lalu dari tahap pertama yang dilakukan, diperoleh hasil, yaitu f d, c sama dengan 30 meter, f d, i sama dengan 60 meter, dan FD, SPG atau simpang sama dengan 40 meter. Pada tahap pertama menghasilkan 3 alternatif jalan yang bisa dilewati dengan D sebagai seterusnya. Lalu tahapan-tahapan ini akan terus dilakukan sampai berhenti pada not akhir atau not tujuannya. Selanjutnya, lalu hasil penerapan algoritma dynamic programming-nya diterapkan menggunakan Python. Bisa kita lihat pada slide, yaitu ditampilkan bentuk graf dan juga urutan rute mana saja yang akan dilewatinya. Lalu hasil dari algoritma dynamic programming ini dideploy ke bentuk website untuk bisa lebih mudah digunakan oleh user. Kita lihat untuk websitenya, user dapat memasukkan gedung awal dan gedung tujuan, lalu akan dihitung rutenya, rute optimalnya. Lalu setelah berhasil dihitung akan ditampilkan dalam bentuk graf titik mana saja yang akan dilewati dari gedung awal ke gedung akhir atau gedung tujuannya. Dan bisa dilihat juga pada website akan ditampilkan jarak yang ditempuh dari rute optimal yang sudah diberikan pada website. Selanjutnya, lalu untuk kompleksitas waktunya, ada beberapa pertimbangan yang menjadi faktor, yaitu ada jumlah gedung perkuliahan. Semakin banyak gedung perkuliahan, semakin banyak masalah yang perlu diselesaikan oleh algoritma dynamic programming. Lalu yang kedua itu jumlah rute yang mungkin. Semakin banyak rute yang mungkin, semakin banyak perhitungan yang perlu dilakukan oleh algoritma dynamic programming. Berdasarkan faktor tersebut, kompleksitas waktu untuk algoritma dynamic programming dalam optimasi rute mahasiswa pindah antar gedung perkuliahan dapat dirumuskan, bisa kita lihat pada slide, yaitu TN sama dengan ON pangkat 2. Nah, berdasarkan kasus di ITDL, terdapat 7 gedung yang dibagi menjadi 5 gedung perkuliahan dan 2 kantin yang menjadi salah satu pilihan titik awal mahasiswa menuju sebuah gedung perkuliahan, dan 81 rute yang mungkin. Dengan menggunakan perumusan di atas, kompleksitas waktu untuk algoritma dynamic programming dalam optimasi rute mahasiswa pindah antar gedung perkuliahan di ITDL bisa dihitung, yaitu TN sama dengan ON pangkat 2, yang dimana N-nya adalah 7, jadi T7 sama dengan O7 pangkat 2 sama dengan O49. Lalu selanjutnya,
maka dapat diambil kesimpulan yaitu pengaplikasian dynamic programming pada permasalahan menentukan rute efisien atau rute optimal dalam pertukaran kelas dari gedung ke gedung dilakukan dengan menggunakan graf. Optimasi pendistribusian pertukaran kelas dari gedung ke gedung dapat diselesaikan dengan menggunakan dynamic programming. Dan total jarak optimum yang dihitung dengan menggunakan dynamic programming adalah 25,8 km. Ini jarak yang kami ambil sebagai salah satu contoh, yaitu dari gedung 9 menuju gedung 5. Selanjutnya, untuk demo produk akan dilakukan oleh teman saya Joshua. Mau switch to screen. Oke, apakah sudah kelihatan? Di sini saya akan mendemokan hasil dari penerapan implementasi algoritma kami. Nah, di sini adalah struktur dari folder kami, di mana pada struktur folder kami terdapat sebuah folder test, di mana pada folder test ini kita akan melakukan testing kepada algoritma kita, yang dimana akan dideploy dalam bentuk konsol. Kita masuk dalam foldernya dan kita running. Nah, dapat kita lihat hasil dari deploy dari folder test kita, ditampilkan sebuah jarak, di mana kita define dia start node-nya itu berawal dari GD8 dan end node-nya itu berakhir di GD7. Nah, pada konsol kita dapat melihat rute terpendek yang diambil dari GD8 ke GD7. Kemudian, ditampilkan sebuah graf dalam hasilnya. Kemudian kita akan melakukan running kepada dalam bentuk deployment ke web. Baik, di sini merupakan implementasi demo dari project yang telah kami bangun, di mana ini merupakan struktur dari folder yang dari si project, mana pada folder terdapat sebuah folder test, di mana pada folder test ini berisi sebuah tes untuk menguji apakah algoritma kami sudah berjalan dengan benar atau tidak. Nah, dapat dilihat ini merupakan code testing yang dimana ini akan masih jalan pada sebuah konsol, di mana kita akan menguji apakah graf yang nanti akan kita lakukan proses, di mana kita akan mulai start node-nya daripada GD8, kemudian end node-nya itu pada GD7. Kita running. Dapat kita lihat pada konsol ditampilkan sebuah rute terpendek dari GD8 di mana ke GD7. Dapat kita lihat apa aja yang dilalui dari GD8 ke GD7. Kemudian akan ditampilkan sebuah hasil dari graf tersebut dan bentuk gambar. Kemudian kita akan merunning hasilnya dengan bentuk website. Nah, pada arsitektur untuk implementasi bentuk website di mana terdiri atas 3 file, di mana pertama ada file building. Nah, file building ini berisi model dari data graph yang kita punya. Kemudian ada file app.py, di mana pada file app.py ini merupakan file running dari file yang akan kita jalankan untuk deploy ke dalam website. Kemudian ada file index.html merupakan file UI yang akan kita lihat pada website. Tapi kita langsung akan diberikan sebuah yang akan kita jalankan. Kita masukkan ini, kita berikan. Maka pada browser akan ditampilkan halaman web yang telah kita bangun. Di sini untuk startnya itu masih kosong, di mana ketika kita terbaik akan sebuah alert yang menyatakan bahwa kita harus mengisi gedung A dan gedung tujuan kita terlebih dahulu. Nah, contohnya kita akan pilih dari gedung 9 ke gedung ke KL contohnya. Kemudian kita hitung rute terbaik untuk melihat dari mana sih rute yang akan kita lalui. Nah, pada konsolnya akan ditampilkan rute yang akan kita lalui, kemudian jarak yang akan kita lalui. Kemudian akan dideploy sebuah gambar graf untuk melihat persimpangan-persimpangan yang akan kita lalui. Nah, hasil gambar ini juga akan dapat kita lihat pada folder arsitektur kita pada folder index.